Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Abdullah malam hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelumnya Sehat selalu buat Pak Abdullah. Nah, baik Pak Abdullah. Nah, pada malam hari ini saya lihat Pak Abdullah kok wajahnya kayak itu, ada yang dipikirkan itu, kayaknya ada yang mengganjal. Boleh cerita nih Pak Abdullah? ya ini, Bu. Ada masalah yang mana tadi saya pada saat ngajar di sekolah itu ada murid saya itu dalam hal belajarnya itu kurang aktif dan juga dalam kegiatan pembelajarannya itu kurang antusias menerima pelajaran, dan saya juga siswa saya itu kurang aktif dalam berbicara dalam diskusi kelompok karena mereka itu kurang percaya diri, sehingga saya itu yang jadi masalah pada diri saya itu seperti itu. Baik Pak Abdullah, tadi sudah bercerita ya, jadi permasalahannya waktu di kelas siswanya itu kurang aktif, kurang antusias, saat diskusi juga kurang aktif berbicara atau kurang percaya diri, seperti itu ya Pak Abdullah ya? Iya. Nah, dari ketiga yang sudah dijelaskan oleh Pak Abdullah, menurut Pak Abdullah itu yang mana yang paling dominan terjadi di kelasnya Pak Abdullah yang terlihat? Apa dia kurang Yang aktif? ya, dari permasalahan yang ada itu yang paling dominan itu pada siswa saya itu adanya kurang antusias, Bu, dalam belajar. Nah, itu yang menjadi hal yang menjadi masalah lah dalam kegiatan sehari-hari di dalam kegiatan belajar mengajar itu. Baik, kurang antusias ya Pak Abdullah ya. Boleh diceritakan seperti apa sih yang kurang antusias itu siswanya Pak Abdullah itu? Ya, itu pada kesempatan kali ini saya coaching dengan Ibu, ingin mendapatkan ide-ide yang menarik untuk memecahkan masalah yang terjadi pada diri saya. Itu yang menyebabkan itu kurang antusias dalam pembelajaran itu, yang pertama itu siswa saya itu sedikit bosan, Bu. Artinya dalam kegiatan KBM itu sering sedikit bosan, kurang semangat. Kemudian itu dalam kegiatan KBM itu saya kan selalu ngajar pakai metode ceramah sehingga monoton ke siswa, sehingga dalam berbicara itu antara siswa dengan saya itu selalu dominan saya, Bu. Dan juga yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik saya, kepada murid saya untuk berpendapat ketika pembelajaran di kelas, sehingga siswa saya itu pasif gitu. Baik Pak Abdullah, wah ini sudah Pak Abdullah jelaskan ya, jadi terlihat bosan ya anak-anak itu, kurang semangat gitu ya Pak Abdullah ya. Kemudian Pak Abdullah itu terkesan monoton katanya Pak Abdullah ya, karena lebih banyak ceramah Pak Abdullah. Selain itu Pak Abdullah juga kurang memberi kesempatan kepada murid saat berdiskusi ya, saat untuk berpendapat seperti itu ya Pak Abdullah ya. Nah, dari beberapa inilah yang Pak Abdullah yang sebutkan tadi, manakah yang ingin Pak Abdullah selesaikan terlebih dahulu? Nah, penyebabnya ini mana yang ingin diselesaikan dari beberapa yang disebutkan, 4 tadi itu? Iya. Dari permasalahan yang terjadi itu saya menginginkan itu pembelajaran yang asik di dalam kelas dan menyenangkan, tidak monoton sehingga tidak membosankan. Nah, itu yang menjadi hal yang ingin saya sampaikan, Bu, pada saat coaching ini, Bu.
Wah, luar biasa Pak Abdullah sudah memilih prioritas mana ya yang akan diselesaikan terlebih dahulu, yaitu Pak Abdullah ingin membuat pembelajarannya Pak Abdullah di kelas itu lebih menyenangkan sehingga pembelajaran juga tidak membosankan dengan adanya siswa yang lebih aktif. Seperti itu ya Pak Abdullah ya? Ya, Nah, iya Bu. menurut Pak Abdullah itu kelas yang tidak membosankan atau menyenangkan idealnya seperti apa? Tolong diceritakan. Nah, cita-citanya Pak Abdullah itu seperti apa kelas yang menyenangkan itu? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sangat senang. Yang ingin saya terapkan nanti, gambaran dari saya itu sesuai dengan filosofi pembelajaran Ki HD itu, Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau itu telah memberikan ilmunya tentang pembelajaran itu seharusnya berpusat kepada murid, di mana siswa itu peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Dan sebelumnya Bu, itu dalam kegiatan KBM itu rencana saya itu ingin mengajak siswa saya melakukan semacam ice breaking terlebih dahulu, atau dengan dalam sela-sela kegiatan pembelajaran itu diadakan game terlebih dahulu supaya pembelajaran itu menarik dan tidak membosankan gitu. Masya Allah, luar biasa Pak Abdullah ya. Jadi kelas yang ideal menurut Pak Abdullah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Seperti itu ya Pak Abdullah ya. Di mana pembelajaran itu harus yang lebih aktif tuh siswanya, dan tentunya agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan, Pak Abdullah itu ingin memberikan ice breaking atau game di sela-sela pembelajarannya. Nah, dari beberapa yang telah disampaikan Pak Abdullah ini ya, Pak Abdullah itu kira-kira mengetahui ada gangguan enggak untuk melaksanakan yang diterapkan nanti di kelas yang setelah diceritakan tadi? Kira-kira ada gangguan enggak? Gangguan seperti apa? Ya, itu dari hal yang sudah saya sampaikan tadi, itu yang menjadi gangguan itu terlalu mendominasi dalam hal kegiatan KBM, itu murid tidak diberikan kesempatan dalam mengeluarkan pendapat, sehingga itu saya perlu adanya semacam strategi Bu, sumber belajar yang lebih bervariasi dan mengasihkan, sehingga siswa saya itu lebih tertantang gitu. Wah, luar biasa ya Pak Abdullah. Jadi dari hambatan yang akan terjadi mungkin sudah dibaca oleh Pak Abdullah ya, takutnya pembelajaran itu tidak menarik ya. Jadi Pak Abdullah punya rencana yang telah disebutkan tadi, ingin memberikan sumber belajar yang lebih bervariasi gitu ya, tadi ya disebutkan seperti itu. Ya, betul. Nah, sumber belajar yang bervariasi itu kira-kira seperti apa ya Pak Abdullah ya yang ingin diterapkan nanti sumber belajarnya? Iya Bu, selama ini kan saya kalau ngajar kan hanya fokus pada satu sumber buku pelajaran seperti LKS. Nah, sebelumnya itu kalau melihat sumber belajar itu kan ada yang visual, yang audio visual. Nah, sehingga saya itu ada gambaran Bu, sehingga seperti menggunakan laptop atau menggunakan HP, atau yang akhir-akhir ini kan ada media YouTube, atau yang lebih ngetren itu seperti TikTok gitu. Wah, keren nanti pembelajarannya Pak Abdullah. Akan lebih menarik nanti karena menggunakan media TikTok ya, sosmed yang viral-viral seperti sekarang ini. Nah, menurut Pak Abdullah, dari sumber-sumber yang nanti akan diterapkan, sumber yang bervariasi ini, ada nggak tantangan lain yang akan dihadapi? Kalau misalnya menggunakan TikTok, HP gitu, ada nggak kira-kira tantangannya? Ya, tantangannya itu terhadap siswa kalau ke sekolah kan tidak boleh bawa HP, sehingga itu yang menjadi masalah bagi saya. Tapi rencana saya sebelum saya menyuruh siswa membawa HP, rencananya ini akan mengundang wali murid gitu, supaya mengerti sewaktu-waktu siswa itu disuruh ada kegiatan sebagai media lah dalam kegiatan pembelajaran saya nanti rencananya.
Wah, luar biasa. Jadi Pak Abdullah sudah membaca tantangan yang akan terjadi ya. Misalnya nanti menggunakan HP, apalagi anak SD nih kan ya, Pak Abdullah ngajar di SD kan ya. Itu khawatir nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terkait membawa HP. Oleh sebab itu rencana solusinya Pak Abdullah tadi disampaikan itu ya, mengundang wali murid. Nah, mengundang wali murid. Nah, boleh diceritakan nih seperti apa nanti yang akan disampaikan saat mengundang wali murid, apa yang ingin disampaikan Pak Abdullah? Iya, rencana saya itu ingin memberikan gambaran kepada wali murid kalau dalam belajar itu bukan hanya kepada fokus kepada guru saja, yang mana media belajarnya itu bermacam-macam, bervariasi sesuai dengan tuntutan zaman, itu menggunakan HP, sehingga wali murid itu akan ada gambaran, sehingga dia mungkin dengan adanya gambaran itu bisa memberikan kesempatan kepada putranya untuk membawa HP ke sekolah sewaktu-waktu gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi sudah diceritakan dengan jelas. Nanti saat Pak Abdullah akan sosialisasi nih dengan wali murid, Pak Abdullah akan memberi gambaran tentang manfaat menggunakan media pembelajaran menggunakan HP. Nah, itu mudah-mudahan nanti di ACC ya. Kalau misalnya banyak yang nggak setuju nih, ada nggak alternatif lain Pak Abdullah? Biar pembelajarannya lebih menarik, tetap menggunakan sosmed katanya Pak Abdullah, audiovisual tadi gitu. Ada nggak alternatif lain? Ya, itu Bu, sesuai dengan ilmu yang didapat, itu rencana saya itu kan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga siswa itu nanti kita lihat dari gaya belajarnya dan juga dengan profil belajarnya, sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu akan lebih asik dan menyenangkan, sehingga saya akan menggunakan PPT, menggunakan laptop, menggunakan sound system yang ada di sekolah, dan juga dengan sesuai menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar. Itu rencana saya. Wah, luar biasa ya, sudah dipikirkan alternatif solusinya. Misalnya tidak jadi di ACC nih sama wali murid. Jadi Pak Abdullah bisa membuat PPT yang menarik ya, menggunakan laptop, fasilitas sekolah seperti sound itu ya, sound Bluetooth. Wah, tambah asyik belajarnya nanti Pak Abdullah. Wah, sudah punya gambaran nih. Nah, dari yang telah diceritakan mulai tadi ya, apa rencana Pak Abdullah untuk mencapai tujuannya itu? Tujuan Pak Abdullah agar kelasnya menarik. Rencana saya Bu, semacam suatu komitmen lah, itu rencananya ingin mengajak siswa saya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya tidak lain, ingin mengajak siswa itu belajar lebih asik dan menyenangkan, dan juga menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi dengan sumber belajar yang lebih bermacam-macam, dan juga memberikan kesempatan kepada murid saya untuk mengeluarkan pendapatnya supaya murid saya itu merasa senang dan lebih aktif dalam berbicara, sehingga mereka itu lebih semangat lagi dalam berbicara dalam kegiatan pembelajaran, sehingga apa yang menjadi harapan saya itu bisa tercapai gitu. Wah, keren, luar biasa Pak Abdullah. Jadi untuk mencapai kelas yang menarik, tidak membosankan, jadi Pak Abdullah rencananya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dengan konten yang bervariasi, ya. Kemudian prosesnya juga pasti bervariasi, agar anak itu mudah berpendapat. Wah, luar biasa nanti ini. Nah, jangka waktunya itu untuk mencapai strateginya Pak Abdullah ini berapa lama kira-kira Pak Abdullah? Ya itu Bu, kita sudah melaksanakan coaching dengan Bu Aini. Rencana saya itu targetnya dalam 1 atau 2 minggu ke depan, rencana gambaran dari saya. Oke ya, 1 atau 2 minggu ke depan ya Pak Abdullah ya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, apa ukuran keberhasilan rencananya Pak Abdullah? Rencananya kan pembelajaran berdiferensiasi itu tolak ukur keberhasilannya seperti apa? Bisa diceritakan Pak Abdullah? Yaitu tolak ukurnya itu nanti kita melihat dalam kegiatan belajar mengajar, yang mana saya menginginkan siswa saya itu belajar dengan adanya menerapkan lingkungan yang ada.
sehingga mereka tertantang untuk lebih aktif, untuk lebih berkolaborasi dengan temannya, sehingga dia tidak pasif. Apa yang menjadi saya inginkan, dia lebih aktif dalam berbicara gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi untuk melihat ketercapaiannya Pak Abdullah itu terlihat berdiferensiasinya nih berhasil ya. Jadi dilihat anak itu aktif berpendapat seperti itu ya, dengan menggunakan lingkungan pembelajaran yang kontekstual dekat dengan siswa seperti itu ya Pak Abdullah ya. Iya, Nah, betul. adakah tantangan saat menggunakan media dekat dengan siswa atau kontekstual ini, seperti apa tantangannya kira-kira? Ya, itu tantangannya nanti ke siswa itu diberikan semacam lembar kerja yang mana siswa itu bisa mengamati. Contoh misalnya pelajaran matematika, mereka itu bisa mengetahui mengukur jarak dengan satuan baku, dengan satuan yang sebenarnya, sehingga mereka bisa membandingkan, Bu, bisa mengira-ngira, oh ini ternyata ada satuan baku dengan satuan tidak baku, sehingga mereka itu tertantang lagi untuk lebih aktif lagi itu. Wah, luar biasa, sudah dipikirkan ya tantangannya dengan menggunakan itu ya, LKPD mungkin ya nanti ya. Ya, semacam lembar kerja. Lembar kerja ya untuk mengukur satuan yang baku dan tidak baku. Nah, apa komitmen Pak Abdullah untuk mencapai target yang telah disampaikan tadi? Komitmennya. Ya, komitmen saya tadi sudah disampaikan dalam 1-2 minggu. Insya Allah nanti kalau berhasil. Yang kedua itu ingin saya itu menerapkan ilmu yang ada sesuai dengan perkembangan zaman, Bu, sehingga anak itu termotivasi lagi untuk lebih aktif, untuk lebih berkolaborasi dan juga bisa mengeluarkan pendapatnya nanti. Wah, luar biasa komitmennya Pak Abdullah. Jadi anak akan lebih berkolaborasi ya, seperti itu ya Pak Abdullah ya. Nah, siapa yang dapat membantu Pak Abdullah untuk mewujudkan komitmen ini? Kira-kira siapa yang akan diajak? Ya, karena di pembelajaran kelas 6 itu kan ada tingkatan fasenya, Bu, fase G. Sehingga saya itu akan mengajak rekan sejawat saya, yaitu kelas 5, Bu. Wah, sudah ditentukan ya guru kelas 5 yang akan diajak kolaborasi untuk melihat kegiatan pembelajaran berdiferensiasi Pak Abdullah agar kelas lebih menarik ini tercapai atau tidak, sudah ada teman yang diajak ya? Iya. Oke, guru kelas 5. Nah, terima kasih Pak Abdullah sudah mengikuti sesi coaching ini dengan sangat baik ya. Sudah mulai tercerahkan apa belum ya? Alhamdulillah, Bu, dengan melaksanakan coaching dengan Bu Aini, saya ada gambaran yang lebih nyata daripada yang kemarin. Saya yang mana itu berangan-angan bagaimana sekiranya untuk mengaktifkan murid saya untuk lebih aktif dalam belajar, untuk memberikan metode yang gini. Jadi sehingga saya itu masih bertanda tanya, Bu. Sehingga saya kalau sudah melakukan coaching dengan Bu Aini, lebih ada gambarannya gitu, Bu. Alhamdulillah sudah tercerahkan ya, sudah punya solusi ya Pak Abdullah ya. Nah, terima kasih Pak Abdullah telah mengikuti sesi coaching dengan sangat baik. Semoga nanti bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih menarik sehingga pembelajarannya Pak Abdullah lebih bermakna dan menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.